gitu, langsung tidur aja kurang nyenyak gitu. Cuman itu aku mungkin 10 menit, 15 menit kayak gitu, habis itu langsung ingat yang Maha memberi rezeki itu Allah gitu. Terus makanya ini tenang. kalau ini dulu kan kalau kerja kan gajian ya. Iya. Misalkan udah tertakar nih sebulan 8 juta, 9 juta. Nah, sekarang bisa-bisa enggak pernah kebayang gitu sehari bisa megang 5 juta, 10 juta dari itu. Dan 3 juta, bahkan 3 juta aja mungkin dulu kayaknya impossible ya pas pada kerja. Iya sih. Tapi sekarang ternyata ya kalau bisa kan? Iya bisa. Nah, tapi tentu bisanya ini nggak selalu, bahkan bisa tinggi banget. Bakal bisa rendah banget. Makanya kalau pas aku udah resign gitu nggak gampang untuk ngambil sesuatu atau beli sesuatu dengan cara berhutang. Gitu itu sih maknanya. Jadi kalau pebisnis itu bisa mendapatkan sebanyak-banyakan bahkan unlimited tapi satu sisi juga bisa zero-zeronya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage-nya. Iya, benar. Pada saat profit tinggi, pada ini kita diatur pada ini. Tapi jadi mimpi-mimpi yang dulu waktu bekerja, wah pokoknya udah tertatar lah sebulan itu mendapatkan 5 juta, 6 juta. Bahkan kalau bisnis sehari pun 6 juta bisa. Bisa, sangat bisa. Tentunya, tapi harus pinter manage. Kalau enggak ya ambrol-ambrol juga. Nah, itu bedanya bekerja sama berbisnis. Bisnis itu memungkinkan kita untuk bertumbuh lebih cepat, tapi resiko juga cepat. Nah, wajar gitu ya. Makanya untuk menanggulangi resiko apa yang dilakukan, Bun? Tentu upgrade knowledge terus. Belajar everyday. Tanpa kena libur. Aku nggak ada libur. Orang-orang Sabtu Minggu jalan-jalan atau apa. Aku untuk saat ini masih belum, karena masih merintis. Tapi tentu ada efek yang bagusnya juga. Sekarang mau tidur kapanpun bisa. Kalau capek, misalnya nih siang capek, aku tidur 20 menit cukup. Mau kapanpun geletak sambil kerja bisa. Oke, sambil jogging-jogging, sambil joget-joget bisa. Nggak ada aturan yang mengatur kita, yang membuat diri kita. Tapi kalau terlena, iya benar. Ya itu. Ya harus bisa manage diri sendiri. Yang pasti sekarang waktu untuk keluarga, untuk anak semua banyak ya. Iya ada. Gile ya itu. Aku sambil ngirim. Iya lanjut. Oke. Sambil. Teman-teman gitu nih ngobrol-ngobrol pagi sama Bunda dari relung hati terdalam. Coba kita ulik-ulik terus, karena saya udah berdoa supaya bisa jadi couple planner. Ya sekarang apa? Sering berantem nggak ya? Sering kereng-kerengan. Iya, cuman saya lost doll kan aja karena berantemnya kenapa? Berantemnya karena ya silang pendapat dalam hal ini jualan. Pernah nggak berantem gara-gara duit? Kalau duit sih kayaknya enggak, cuman paling dulu waktu zaman dulu itu bukan berantem, tapi memang tekanannya tinggi. Saya nggak kerja, beliau yang kerja, akhirnya dia yang nyari duit, ya saya tetap nyari, tetapi tekanannya tinggi. Biasanya saya kasih ya minimal berapa lah, 3 juta berapa saya kasih. Ini tiba-tiba saya nggak bisa karena saya resign, saya memutuskan untuk bisnis. Nah itu resikonya memang di awal. Selama 2 tahun 3 tahun beliau, ketemu saya tuh saya di wak. Kak itu aja. Aku wak dulu. Aku wak itu kalau pulang kerja itu rumah berantakan. Iya, pasti karena efek psikologinya berat, secara keuangan berat, tambah kerja, tambah wajar. Itu biasa tuh. Nih ya. Aku keselnya nih Mas Supri itu kalau misalkan habis jualan, capek gitu. Tapi habis meracik sesuatu tuh garam nggak ditaruh tempatnya. Ini semua berantakan gitu kan, jadinya pulang kerja jadi emosinya naik gitu. Itu resiko yang perlu ini guys, yang perlu dihadapin pada saat teman-teman memulai usaha. Karena apalagi kalau saya dulu dari orang kantoran berpindah kuadran, jadi usaha yang dimulai dari minus, bukan dari zero lagi tapi dari minus. Saya curhat pagi ini, ngobrol pagi ini, utang saya kira cukup segini. Masih itu kan curhatnya dulu utang banyak. Enggak, emang utang banyak, tapi alhamdulillah siapa sangka gitu loh. Bisa. Karena kalau dipikir dengan akal sehat nggak bakal bisa. Tapi itulah maha besar Allah, saya udah membuktikan. Tahu nggak coba utang berapa? Utang berapa dulu? Utang saya dulu sampai mungkin bisa kisaran sampai 300-an juta. Nah, iya benar. Dulu aku ingat pas punya utang gitu, pusing utang. Sempat ada mobil kan, mobil juga sebenarnya tuh kredit, terus udah tinggal 1 tahun lagi ya, satu tahun loh ya kan, tinggal 1 tahun loh, dijual hanya untuk demi
menutup utang gitu, memangkas kewajiban hutang kita setiap bulan gitu. Dan kita tuh nggak mikir ya sayang 1 tahun lagi gitu. Cuman pas udah kita jual ya lega gitu, lega banget gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya. Udah bisa running. Kita saya jujur masih ada utang lagi karena sempat tergoda. Bukan sakit itu. Nah, iya awalnya Yu tergoda. Tapi gara-gara Yu tergoda dibuat sakit sama Allah. Saya ditawarin utang, saya ambil, duitnya nggak saya pakai, saya diamkan di bank. Terus di ATM dengan nawa itu wah nanti bisa buat rumah gitu loh. Saya itu ngutang bukan karena butuh gitu, karena udah zero, udah bener-bener tobat ibaratnya. Lo diteleponin mulu tuh sama si orang bank. Wah, no, satu titik setan lewat kali saya lagi bengong, saya okein kan. Dah duitnya itu. Nah tiba-tiba setelah duitnya cair, saya malah dikasih sakit sama Allah. Dan bener-bener duitnya itu habis. Iya. Bukan kena rumah. Untuk apa? Ya untuk sakit, berobat saya. Ayah 2 kali loh kayak gitu ya. Ya jadi saya kena tampolan itu 2 kali gara-gara begitu tuh. Saya sebenarnya nggak butuh untuk ngutang gitu loh. Cuman karena berpikir wah ternyata ya bisa buat rumah, boro-boro rumahnya nggak dapet sakit. Iya, utangnya sampai saat ini insya Allah 2022 udah bersih. Saya taubatan nasuha bener-bener dah. Kita mulai menyisihkan insya Allah untuk rumah baik benar-benar yang non riba, non hutang. Itu yang sangat saya hindari. Lebih baik saya ngontrak daripada saya harus itu, karena efeknya dahsyat guys. Efeknya bikin kacau balau gitu, padahal sedikit dan itulah curhat pagi ini. Iya, ya tapi bukan maksudnya ini kita loh ya, maksudnya saya sama pengalaman suami pribadi. Pengalaman pribadi, bukan berarti teman-teman yang harus masih seperti kami. Ya kalau harus ada seperti, baiknya bungkus. Iya, kalau ada buruknya tenggelamkan ke laut terdalam. Benar, kayak Bu Susi. Tenggelamkan. Pokoknya kalau kata Bu Susi tenggelamkan. Yang penting kopi udah bedang ngopi belum. Nih ya. Wes, aku serah pernah ngopi karena ternyata kopi itu baik buat jantung. Ya, saya gaspol. Ternyata yang nggak baik itu ini apa? Kopi karena susunya, karena gulanya. Gulanya gula putih ya. Iya, ini gulanya gula aren ya. Nah, kalau bagus lagi tanpa gula juga oke nih. Kopi pahit, VCO tanpa gula kalau yang mau lebih maksimal. Jadi nggak seninya minum kopi itu nggak langsung ditelan, tapi saya pakai gula aren dari Pacitan Jawa Timur. Saya tahu persis siapa yang membuat, saya membuat. Dan kalau teman-teman mau order gulanya, wes ojo salah ke Wondes. Tetap jualan. Saking semangatnya dia numpain sampah. Teman-teman yang mau beli gula aren asli orisinil dijamin 1000%, jos, silahkan kontak admin Wondes. Nih adminnya nih lagi bekerja. Nah ya, karena itu benar-benar gula asli, tanpa gula aren tanpa campuran dan nanti kapan-kapan kalau pulang ke Pacitan kita shoot itu gimana cara pembuatan gula arennya. Kemarin sebenarnya di vlog udah ada siapa yang buat, belum ada pembuatannya waktu itu. Tapi pembuatannya ya belum ada. Nanti saya vlog. Tapi yang orang yang membuat udah saya datengin, di vlognya ada, vlog sebelumnya. Bagi yang teman-teman mau tanya, saya kasih linknya, bahkan dicari di YouTube-nya Cah PCT sudah ada. Di mana saya belinya, sumbernya di mana tuh. Sudah saya shoot kemarin saya pulang. Nanti next trip saya mudik, saya ikutin bagaimana dia ngambilnya segala macem biar lebih valid lagi. Oke kan udah panjang banget ini ngobrol-ngobrol. Skripsi valid. Ini udah panjang banget ternyata. Tadi bingung mau bikin konten